Shalom adik-adik yang ceria, smart, dan diberkati Tuhan. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah online Gereja Anak Betani. Nah, sebelum memulai ibadah, adik-adik harus berpakaian yang rapi ya. Selama ibadah, tidak jalan-jalan, tapi duduklah yang tenang, seperti adik-adik sedang beribadah di gereja. Saat berdoa, harus dengan sikap yang sopan. Ikuti ibadah sampai selesai dan menerima doa berkat. Oke adik-adik, yuk siapkan hati kita untuk mulai ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa baik. Oke, kakak berharap semuanya yang ada di rumah, semuanya tetap sehat, semuanya tetap bersuka cita, dan kita akan sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan pada hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan beribadah. Tuhan yang memberkati waktu ini. Kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik semua, kakak mau kita semua yang ada di rumah berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau dengar suaranya anak-anak Betani yang ada di rumah. Jangan mau kalah ya kakak-kakak yang ada di sini. Betani Kids, ceria, smart, diberkati. Oke, kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita nyanyikan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Kesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana. Hosana ku memuji Tuhan. Amin. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Sekali lagi, Hosana. betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, Amin. kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Yes. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Amin. Hosana ku tinggikan Yesus. Yes. Hosana, Hosana, Hosana. Semuanya masih semangat memuji Tuhan? Yes, Semangat. Semangat. Oke, kita sama-sama kembali memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Yes, untuk selama-lamanya
duduk kembali adik-adik. Mari kita siapkan hati kita, nak. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, mari kita mau angkat satu pujian. Ku jadikan hati ini. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, amin Tuhan. Di hati inilah bait-Mu, dimanapun bukan berada, senantiasa Kau pun ada. Ku jadikan hati ini baik-Mu ya Tuhan. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Benar Tuhan. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu. Kau lihat hati kami Bapa. Di hati inilah bait-Mu, dimanapun bukan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, amin Tuhan. Di hati
hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Senantiasa, senantiasa kau pun ada, senantiasa kau pun Oke, adik-adik semua, kita siapkan hati, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Semuanya adik-adik di rumah duduk yang manis, duduk yang baik. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Shalom adik-adik, sore ini sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Ayo semuanya, bagaimana kalau mau berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami akan mendengar cerita firman-Mu. Berikan kami kesukaan, berikan kami pengertian untuk kami mengerti cerita firman Tuhan sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan yang siap mendengar firman Tuhan katakan sama-sama amin. Ya, adik-adik, sore hari ini kakak akan cerita firman Tuhan buat adik-adik semuanya. Tapi sebelumnya kita baca dulu firman Tuhan ya. Yang adik-adik bisa buka Alkitabnya, boleh dibuka Alkitabnya. Mungkin diminta sama mamanya ya Alkitabnya. Mazmur pasal 119 ya. Mazmur 119. Oke, kakak tunggu semuanya. Sudah dapat semuanya? Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Ayo coba dihitung dulu. Wah, panjang sekali ya, 105 ya. Oke, Mazmur 119 ayat 105. Kita baca sama-sama ya. Ayo, sudah siap semuanya? Baca sama-sama ya. Mazmur 119 ayat 105. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita ulangi ya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Baik, adik-adik, sore hari ini kenapa sih kita perlu membaca firman Tuhan? Kenapa sih kita harus baca-baca ini Alkitab? Ya kan? Nah, ternyata kita semua adik-adik itu kita harus suka baca Alkitab. Harus suka baca firman. Nah, coba kenapa kita harus semua suka baca firman? Karena ternyata firman Tuhan itu akan membuat kita, mengajar kita, mendidik kita. Nah, coba kakak baca ya. Kakak akan baca di dalam Alkitab kita 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat 16. Adik-adik buka Alkitabnya ya. Buka Alkitabnya ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ternyata kalau kita baca firman Tuhan, dia mengajar. Baru apa lagi? Untuk menyatakan kesalahan. Oh, kalau kita baca firman ternyata kalau kita salah ditegur sama
Firman Tuhan. Kalau kita salah sama mama, nanti firman Tuhan tegur, ya. Kalau kita salah sama teman, nanti ditegur apa? Firman Tuhan. Baru apa lagi? Dikatakan untuk memperbaiki kelakuan, ya. Jadi kalau kita nakal-nakal, nah kita harus baca firman Tuhan supaya nanti kita menjadi anak yang manis, anak yang baik, anak yang dengar-dengaran sama mama, sama papa, sama kakak, sama adik juga, ya. Baru apa lagi? Ternyata firman Tuhan kalau kita baca dikatakan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kita nanti akan dibawa terus semakin cinta Tuhan, ya. Jadi adik-adik, kenapa kita baca firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu akan menegur kita, mendidik kita, mengajari kita, ya. Baru yang kedua. Nah, yang kedua, kenapa kita harus baca firman Tuhan? Kita harus buka Alkitab kita gitu ya. Kapan sih kita mau buka Alkitab? Mungkin sebelum tidur ya. Sebelum tidur bilang sama mama, "Mama, saya mau baca firman Tuhan." Atau, "Mama, bacakan saya firman Tuhan." Begitu ya. Adik-adik boleh ngomong seperti itu. Adik-adik bisa bilang, "Mama, Papa, bacakan saya firman Tuhan. Saya mau dengar firman Tuhan, Mama. Saya mau dengar firman Tuhan, Papa." Ah, begitu ya. Kenapa kita harus suka baca firman Tuhan? Karena firman Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan, ternyata kita jadi anak-anak yang disayang Tuhan Yesus. Jadi kalau anak-anak tidak suka baca firman Tuhan, berarti dia tidak sayang sama Tuhan Yesus. Kalau dia tidak suka berdoa, berarti dia tidak sayang sama Tuhan Yesus, ya. Nah, coba kakak baca ya di dalam Matius. Kakak mau baca dulu di dalam Matius pasalnya yang ke-12, ya. Matius 12 ayatnya yang ke berapa ya? Tunggu kakak lihat ya. Oke, ini dia. Matius pasal 12. Coba bilang sama mamanya, dibuka dulu Alkitabnya. Sudah? Sudah. Oke. Matius 12 ayatnya yang ke-50. Coba dilihat, mana angka 50? Yang paling terakhir. Sudah? Sudah ketemu tuh? Sudah ketemu. Kita baca sama-sama ya. Kita baca 2, 3. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Nah, ternyata kalau adik-adik suka baca firman Tuhan, nah Tuhan sayang sama kita. Tuhan cinta sama kita. Nah, kalau kita juga suka baca firman Tuhan, maka kita juga akan suka berdoa, ya. Jadi adik-adik mulai dari sekarang, coba nanti mulai sebentar sebelum tidur bilang sama mama papa, "Mama, papa, saya mau baca firman Tuhan." Ya kan? Atau panggil, "Mama, papa, saya mau sama-sama berdoa." Karena apa? Karena orang yang suka baca firman Tuhan dan berdoa adalah orang yang disayang Tuhan. Jadi adik-adik, hari ini kakak cerita tentang firman Tuhan karena Yesus juga begitu. Jadi Tuhan Yesus itu kumpul. Datang ini orang banyak mendengar dia cerita. Datang ini orang banyak. Wah, pas dia Tuhan Yesus bercerita. Mamanya cari-cari dia. Mamanya, "Mana Yesus, mana Yesus?" Wah, langsung Yesus bilang begini. "Siapa mamaku? Siapa ibuku? Siapa saudaraku laki-laki? Siapa saudaraku perempuan? Mereka yang suka baca firman." Oh, ternyata kalau kita suka baca firman, Tuhan Yesus sayang. Amin. Amin ya. Jadi sebentar buat adik-adik bilang sama mama papa, "Mama, ternyata kalau kita sayang sama Tuhan Yesus, kita harus suka baca firman." Pintar ya. Baru apa lagi? Orang yang sayang sama Tuhan Yesus suka berdoa. Ya gitu ya. Jadi firman Tuhan itu nanti yang akan kita dengar akan terus membuat adik-adik semakin cerdas. Bahkan ternyata kalau kita cinta firman Tuhan, cinta Tuhan, kita jadi anak-anak yang pintar. Siapa yang mau jadi pintar? Saya juga. Ya kan? Siapa yang mau jadi anak yang sukses, berhasil, cerdas? Saya. Nah, kakak akan baca ya Amsalnya, kitab Amsal
pasal 1 ayat 7. Amsal pasal 1 ayat 7. Ayo bilang sama mamanya. Mama buka dulu Amsal 1 ayat 7. Bilang mama papanya. Bilang sama mama papanya. Sudah? Oke ya. Coba dilihat ayatnya yang ke-7. Alkitab bicara begini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, ternyata kalau kita cinta Tuhan, sayang sama Tuhan, sayang sama firman Tuhan, kita akan semakin pintar. Nah, kakak mau tutup dengan ini. Waktu itu kakak ada kenal satu anak kecil, dia sudah berumur 7 tahun. Berumur 7 tahun dia masuk sekolah dasar. Ternyata di sekolah dia tidak bisa baca. Tidak bisa baca. Sudah itu gurunya marahin dia. Padahal rajin ke sekolah minggu. Rajin ke sekolah minggu. Akhirnya anak ini ngomong sama papanya. Papa, saya dimarah-marah guru saya. Saya sudah berusaha papa untuk membaca tapi saya tidak bisa. Terus karena papanya juga cinta Tuhan. Papanya langsung bilang begini. Nak, papa akan tiap hari bacakan kau firman Tuhan. Mau enggak? Mau papa? Wah sudah. Besoknya papanya bacakan firman Tuhan. Dibacakan. Hari pertama papanya, buka Alkitab. Nah sini papa mau bacakan firman Tuhan. Dibacakan. Baru diajari lagi membaca. Akhirnya itu anak itu mulai bisa membaca. Dan setelah sudah bisa membaca, dia baca sendiri firman Tuhan. Dia cinta Alkitab. Sekarang itu anak selalu juara 1. Ternyata kalau kita cinta firman Tuhan, cinta sama Tuhan, suka berdoa, kita jadi anak pintar. Kita jadi anak pintar. Jadi adik-adik mulai dari sekarang harus suka baca firman. Ayo bilang sama mamanya, sama papanya, papa pokoknya saya mau dibacakan firman Tuhan tiap hari. Kalau adik-adik sudah bisa baca sendiri, ambil Alkitabnya sebelum tidur, baca firman Tuhan, ya kan? Baca firman Tuhan, baru berdoa. Tuhan Yesus berkati mamaku, berkati papaku, berkati kakakku, berkati adikku, berkati pekerjaan papaku. Didoakan supaya apa? Tuhan Yesus berkati. Nanti adik-adik akan semakin pintar ya. Jadi kalau cinta firman Tuhan semakin pintar. Nah, ini yang kakak bisa ceritakan buat adik-adik. Kakak berdoa supaya adik-adik semuanya jadi adik-adik yang suka baca Alkitab, suka memuji Tuhan, suka apa lagi? Berdoa. Ya, amin. Jadi sebentar adik-adik sudah dengar cerita firman Tuhan, mulailah suka baca Alkitab dan berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan berdoa buat firman Tuhan ya. Mari semuanya, bagaimana kalau mau berdoa? Lipat tangannya, tutup matanya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami telah mendengar firman Tuhan yang mengajarkan kami supaya kami suka baca Alkitab, supaya kami suka berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami mampu melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami pun akan mengakhiri ibadah kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa, hamba berdoa berkati semua adik-adikku yang sudah hadir hari ini mendengar cerita firman-Mu. Mereka diberkati menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, anak yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mama dan papa mereka diberkati oleh Tuhan Yesus. Usaha pekerjaan orang tua mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu, biarlah berkat Tuhan tercurah atas kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin.